Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu umat Islam sangat terkejut dan terguncang ketika Nabi Muhammad SAW wafat atau intiqalu ila rafiqil a'la pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah atau 3 Juni 632 Masehi. Bahkan di antara mereka ada yang tidak percaya kalau Nabi Muhammad SAW telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri di tengah-tengah umat Islam dan menyampaikan pidato tentang berita sedih itu. Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun telah berlalu rasul-rasul. Apabila dia mati atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Barang siapa balik ke belakang, sama sekali tidak akan merugikan Allah, tetapi Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Kata Sayyidina Abu Bakar mengutip Quran Surah Al-Imran ayat 144 untuk meyakinkan para sahabat yang tidak percaya dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam bak anak ayam kehilangan induknya sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Mereka kebingungan karena kehilangan panutan, orang yang selama ini menjadi sumber suri tauladan. Tidak ada seseorang yang menjadi pemegang otoritas tertinggi bagi umat Islam, baik dalam hal keagamaan maupun sosial politik kenegaraan. Tidak berselang lama setelah kabar Nabi Muhammad SAW wafat, timbul kasak kusuk siapa yang bakal menggantikan peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Hal itu membuat umat Islam terpolarisasi menjadi dua kubu. Kelompok Muhajirin, umat Islam Mekah yang hijrah ke Madinah, dan kelompok Ansar, umat Islam asli penduduk Madinah. Masing-masing merasa paling berhak menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Elit umat Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar akhirnya bermusyawarah di sebuah forum di Saqifah Banu Sa'idah untuk menentukan siapa yang paling berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW. Dari Muhajirin muncul beberapa nama kandidat pengganti Nabi Muhammad SAW, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Sementara dari Ansar ada Sa'ad bin Ubadah. Kedua kubu keukuh menginginkan kalau pengganti Nabi Muhammad SAW harus dari kalangan mereka. Singkat cerita, setelah terjadi musyawarah yang sangat tajam dan keras antara kedua kubu umat Islam tersebut di Saqifah Bani Sa'idah, akhirnya ditetapkan bahwa yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab meminta Sayyidina Abu Bakar membentangkan tangannya untuk dibaiat. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian menyampaikan baiatnya dan menjadi orang pertama yang berikrar atas pengukuhan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu dilakukan agar perselisihan dan pertentangan di tubuh umat Islam tidak menjadi berkepanjangan. Abu Bakar, bukankah Nabi menyuruhmu memimpin muslimin bersembayang? Engkaulah penggantinya, khalifahnya. Kami akan mengikrarkan orang yang paling disukai oleh Rasulullah di antara kita semua, kata Sayyidina Umar. Dikutip dari buku Abu Bakar As-Siddiq, sebuah biografi karya Muhammad Hussein Haikal tahun 2004. Para sahabat Nabi yang hadir di Saqifah Banu Sa'idah kemudian mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab. Satu persatu mereka memberikan ikrar kepada Sayyidina Abu Bakar dan mengakuinya sebagai pengganti khalifah Nabi. Sementara itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dan beberapa keluarga lainnya
tengah mengelilingi jenazah Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah Nabi di Saqifah Banu Sa'idah, sehingga Sayyidina Ali belum memberikan baiatnya. Esok harinya, setelah jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan, umat Islam ramai-ramai membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Nabi. Setelah dibaiat secara umum, Sayyidina Abu Bakar menyampaikan pidato di hadapan umat Islam. Salah satu poin pidatonya adalah dia meminta kepada seluruh umat Islam agar menaatinya selama dirinya taat kepada Allah dan Rasulullah. Namun bila dirinya melanggar perintah Allah, maka umat Islam tidak perlu lagi setia kepadanya. Yang menjadi pertanyaan, apa benar Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak bersedia atau terlambat memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Atau Sayyidina Ali langsung memberikan ikrar bersama dengan umat Islam lainnya ketika Sayyidina Abu Bakar menyampaikan pidatonya yang pertama sebagai khalifah Nabi? Terkait hal ini, setidaknya ada dua pendapat yang masyhur di kalangan umat Islam. Pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak langsung atau terlambat memberikan baiatnya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Sayyidina Abu Bakar dibaiat umat Islam secara ramai-ramai, ada beberapa pemuka umat Islam, baik dari Muhajirin ataupun Ansar, yang belum memberikan baiat kepadanya. Di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Atas saran Sayyidina Umar bin Khattab dan yang lainnya, Sayyidina Abu Bakar kemudian menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Keduanya diminta agar memberikan baiat kepadanya. Namun Abbas menolaknya dengan keras dan berdalih bahwa pengganti Nabi Muhammad SAW adalah hak Bani Hashim. Abbas menilai bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah karena posisinya yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu sama-sama dari Bani Hashim. Begitupun dengan Sayyidina Ali, ia enggan membaiat Sayyidina Abu Bakar seketika itu juga. Bahkan di dalam kitab Al-Imamah Wasiyasah karya Ibnu Qutaibah, Sayyidina Ali menolak untuk membaiat Sayyidina Abu Bakar dengan tegas karena sebagai keluarga Nabi, Ahlu Bait, dirinya lebih berhak menduduki jabatan itu. "Kamulah yang lebih pantas membaiat aku," kata Sayyidina Ali ketika Sayyidina Umar memintanya untuk memberikan ikrar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan juga kalau sekelompok umat Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar kemudian menggelar pertemuan di rumah Sayyidah Fatimah untuk membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kabar tentang pertemuan itu diketahui pihak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tidak ingin perselisihan terus berlanjut di kalangan umat Islam, keduanya menyerbu rumah Sayyidina Fatimah. Setelah berhasil dikalahkan, kelompok umat Islam tersebut akhirnya memberikan ikrarnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Meski demikian, pada waktu itu Sayyidina Ali belum kunjung memberikan baiatnya untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada beberapa pendapat tentang kapan Sayyidina Ali bersedia memberikan ikrar kepada Sayyidina Abu Bakar. Satu sumber menyebutkan bahwa Sayyidina Ali berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar 40 hari setelah pembaiatan umum. Sumber lain mengatakan 6 bulan setelahnya, atau setelah wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pendapat kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib langsung memberikan baiatnya ketika Sayyidina Abu Bakar dikukuhkan secara aklamasi atau 1 hari setelah musyawarah di Saqifah Banu Sa'idah. Beberapa sejarawan dengan tegas membantah pendapat yang menyebutkan bahwa Sayyidina Ali tertinggal atau tidak hadir dalam acara Baiat Akbar untuk Sayyidina Abu Bakar. Ini seperti keterangan Imam At-Tabari dengan sumber yang lengkap dengan isnadnya. Sa'ad bin Zaid menceritakan bahwa tidak ada umat Islam yang ketinggalan, termasuk dari kalangan Muhajirin, untuk memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Mereka memberikan baiat secara berturut-turut. Hanya orang-orang murtadlah yang menentang pembaiatan tersebut. Usai dikukuhkan, Sayyidina Abu Bakar naik ke atas mimbar.
Ia panggil satu persatu sahabat dan kerabat Nabi Muhammad SAW yang dikira belum memberikan baiat. Semula dia memanggil Zubair bin Awam. Zubair kemudian maju ke depan dan memberikan baiatnya. Lalu dia memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sepupu Rasulullah dan menantunya, engkau mau menimbulkan perpecahan di kalangan muslimin? Tanya Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Ali. Tak ada celah apa-apa ya Khalifah Rasulullah, jawab Sayyidina Ali. Kemudian ia bangun dan membaiat Sayyidina Abu Bakar. Sumber lain menyebutkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang duduk-duduk di rumahnya ketika umat Islam berbondong-bondong membaiat Sayyidina Abu Bakar. Ia kemudian diberitahu tentang hal itu. Tanpa pikir panjang, Sayyidina Ali langsung menuju tempat pembaiatan massal. Sesampai di sana, ia langsung memberikan baiatnya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggal dirinya, Sayyidina Abu Bakar tidak ingin umat Islam berselisih terkait dengan siapa penggantinya kelak. Oleh karenanya, menjelang wafatnya, Sayyidina Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Keputusan ini dikeluarkan setelah didiskusikan dengan beberapa pemuka umat Islam seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Bisa dibilang, gejolak pengangkatan Sayyidina Umar bin Khattab tidak sekeras seperti yang dialami Sayyidina Abu Bakar dalam sebuah musyawarah di Saqifah Banu Sa'idah yang dulu. Tentu saja, ada segelintir sahabat yang tidak setuju dengan kebijakan Sayyidina Abu Bakar itu. Tapi itu tidak berkepanjangan. Sebagian besar sahabat menerima keputusan Sayyidina Abu Bakar tersebut, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sikap yang sama juga ditunjukkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Sayyidina Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga. Pada saat itu, menjelang akhir hayatnya, Sayyidina Umar bin Khattab membentuk sebuah majelis syura untuk menentukan siapa yang bakal menjadi penggantinya. Ada 6 orang yang ditunjuk menjadi anggota majelis syura, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka dipilih Sayyidina Umar bin Khattab karena kedudukan dan hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Terjadi perdebatan yang sengit ketika majelis syura menggelar sidang untuk menentukan pengganti Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan sengit, akhirnya muncul 2 nama terkuat untuk menjadi khalifah ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di belakang Sayyidina Utsman bin Affan ada Bani Umayyah, sementara di balik Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada Bani Hashim. Sebagaimana diketahui, kedua bani tersebut terlibat persaingan sejak dahulu kala. Maka tidak heran, dalam penentuan khalifah ketiga, mereka menjagokan pihaknya masing-masing. Bani Hashim mengkampanyekan Sayyidina Ali, sedangkan Bani Umayyah mengampanyekan Sayyidina Utsman. Di pihak Sayyidina Ali ada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang getol memperjuangkan agar keponakannya itu terpilih menjadi khalifah Nabi. Sebetulnya, Abbas tidak hanya kali ini saja mendorong Sayyidina Ali untuk menduduki kepemimpinan umat Islam. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat dulu, dia juga mendorong Sayyidina Ali untuk cepat bertindak. Namun, Sayyidina Ali menolaknya. Begitupun pada pengangkatan khalifah setelahnya. Karena bagaimanapun, Abbas menilai bahwa yang berhak menjadi pengganti Nabi adalah dari Bani Hashim. Singkat cerita, setelah mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang ada, majelis syura akhirnya menetapkan Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Semua pihak menerima keputusan itu, termasuk Sayyidina Ali. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang membaiat Sayyidina Utsman. Pendapat lain menyebutkan kalau yang membaiat pertama adalah Abdurrahman bin Auf, baru kemudian Sayyidina Ali. Sumber lain menyebutkan kalau Sayyidina Ali dan Bani Hashim tidak puas dengan atas pembaiatan Sayyidina Utsman. Bahkan Sayyidina Ali merasa ditipu oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf dalam proses pemilihan khalifah ketiga itu. Sayyidina Ali kemudian menuduh Abdurrahman bin Auf selaku ketua majelis syura
telah berlaku nepotisme sehingga lebih memilih Sayyidina Utsman daripada dirinya. Terlepas dari perdebatan itu, merujuk buku Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan Hussein, karya Ali Audah tahun 2015, sikap Sayyidina Ali bin Abi Thalib terhadap pembaiatan Sayyidina Utsman biasa-biasa saja. Ia bersama dengan Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya membaiat Sayyidina Utsman. Keduanya juga masih berhubungan baik dan saling mencintai sebagai seorang sahabat. Sebelum akhirnya menjadi khalifah keempat, peran dan posisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sebagai penasehat resmi bagi ketiga khalifah sebelumnya. Dia bertugas untuk memberikan pendapat dan saran-saran kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan selama mereka menjadi khalifah. Memang seperti itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia dikenal sebagai pribadi yang berjiwa besar, rendah hati, berpendirian teguh, tegas dan bersikap tenang. Dia selalu bisa menerima meski dirinya tidak terpilih menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW secara langsung. Meskipun ada pihak-pihak yang membisiki kalau dirinya lah yang paling berhak menjadi khalifah Nabi. Demikianlah kisah singkat tentang sikap Sayyidina Ali terhadap terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.